Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan belajar firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Yeremia 1 ayat 4-19. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kalau pagi hari ini kami masih ada hingga saat ini. Dan karena kasih-Mu juga kami masih boleh kembali belajar akan firman-Mu. Karena itu ya Bapa, pimpinlah kami agar kami dapat mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pembacaan kita hari ini diberi judul oleh LAI, Yeremia dipanggil dan diutus. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan taktanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus,
Hari ini, tanggal 20 Mei, merupakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Melalui sejarah Kegerakan Anak Muda Indonesia, tepatnya 20 Mei 1908, kita melihat kasih karunia Allah yang membangkitkan semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan dan kesadaran pada diri kaum muda pada saat itu. Sebagai sebuah bangsa untuk menggabungkan diri melalui gerakan organisasi yang sebelumnya tidak pernah muncul selama masa penjajahan. Kegerakan Budi Utomo dan kawan-kawan ini adalah untuk memperjuangkan kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia. Terlepas dari perbudakan Belanda yang telah berlangsung begitu lama. Gerakan orang-orang muda ini tepatnya terjadi pada tanggal 20 Mei 1920. Maka sejak itulah bermunculan gerakan-gerakan lain di berbagai kota, seperti di Medan misalnya. Karenanya orang muda tidak dapat dianggap enteng, tidak dapat disepelekan, melainkan perlu terus diasah sehingga memiliki wawasan berbangsa dan keterampilan yang andal untuk ikut serta membangun bangsa dan negaranya. Saudara-saudaraku, di dalam Alkitab, jika kita perhatikan bahwa setiap kali umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, mengalami kemerosotan dan penderitaan, maka Allah bertindak dengan membangkitkan orang-orang muda pada zamannya untuk berperan dalam menyelamatkan bangsanya. Salah satunya Yeremia. Kita mengenal Yeremia sebagai seorang nabi untuk bangsa Israel. Ia dipanggil menjadi nabi oleh Allah ketika dirinya masih sangat muda. Ia memiliki tugas khusus untuk mengingatkan bangsa Israel dari segala perbuatan jahat. Yeremia juga bertugas untuk mengingatkan bangsa Israel agar berhenti menyembah berhala dan kembali kepada Allah yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yeremia adalah salah satu pemuda yang dibangkitkan Allah di tengah situasi bangsa yang terpuruk di masa sulit dalam sejarah bangsanya, di mana amoralitas sedang meningkat, penyembahan berhala, cara hidup, kekerasan dan kebrutalan, bahkan penyembahan dewa palsu ada di mana-mana. Sekalipun di awal panggilannya, Yeremia menolak untuk menerima. Bahkan ia mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Karena bagi Yeremia, panggilan tersebut tidak masuk akal, terlalu tinggi. Sebab dia merasa masih sangat muda, belum berpengalaman, tidak memiliki skill yang cukup, sehingga bagi dia hal ini mustahil dapat dilakukannya. Tetapi Allah meneguhkan Yeremia dengan firman-Nya, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Karena itu saudara-saudaraku, jika Tuhan yang memanggil, artinya Tuhan telah mengenal dan telah memahami siapa yang dipanggilnya. Tuhan tahu kemampuannya. Dan selanjutnya ia berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau
Demikianlah firman Tuhan. Ia juga menyertai dan menjagai hamba-Nya. Dan akhirnya Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayatnya yang ke-9. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemudahan tidak menjadi halangan bagi Allah untuk memakai Yeremia. Tetapi Yeremia harus taat pergi dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsanya. Dan selanjutnya Tuhan pun berkata lagi bahwa Tuhan sendiri yang akan bersama-sama dengan Yeremia dalam melakukan tugasnya. Jadi ia tidak seorang diri, melainkan bersama dengan Dia yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dan turut melakukan tugas tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya ini adalah misi Allah, dan Allah yang memulai misinya dengan memanggil Israel. Maka Dia juga yang akan terus mengerjakan dan akan menyelesaikannya. Jadi jika kita dipanggil untuk terlibat dalam anugerahnya, bekerja sama dengan Dia, betapa mulianya panggilan ini. Selanjutnya, Yeremia diperintahkan untuk menghadapi kondisi yang ada tanpa rasa takut, melainkan untuk mengerjakan panggilan dengan terus bersama dengan Allah. Tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, satu hal yang Yeremia harus lakukan. Ayat yang 10 katakan, ketahuilah, imperatif. Pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi Yeremia harus betul-betul memahami tugas dan panggilannya, yaitu menyuarakan suara kenabian di mana ia ditunjuk oleh Allah. 1. Untuk memperingatkan Yudea dan bangsa-bangsa sekitarnya tentang penghakiman Allah yang akan datang. Yang kedua, untuk meyakinkan orang yang benar-benar percaya akan kebaikan Allah yang penuh kasih Allah yang kekal, perhatian Tuhan, dan untuk mengulang janji-janji yang diberikan di masa lalu, bahwa seorang Mesias Tuhan sedang dalam perjalanannya. Saudara-saudaraku, hanya sedikit orang yang dipanggil untuk tugas yang lebih sulit atau menuntut daripada Yeremia, namun ia setia. Dia tidak pernah berhenti untuk mengingatkan orang-orang akan pesan Tuhan tentang penghakiman yang akan segera terjadi. Pesan itu disambut dengan perlawanan. Bahkan sebagian besar kehidupan Yeremia dihabiskan dalam isolasi dan penolakan. Tetapi Yeremia tetap setia dan benar. Jadi inilah keteladanan yang dapat kita ikuti dari diri Yeremia, yaitu 1, taat kepada Allah. Ketika Yeremia dipanggil menjadi nabi, ia masih sangat muda. Ia belum pandai berbicara sebagai seorang yang berpengaruh. Namun ia tidak terus mengelak, malahan ia taat kepada perintah Allah yang memintanya menjadi nabi. Bahkan dalam perjalanannya sebagai nabi pun
tidak ada satupun hal yang tak berkenan di mata Tuhan yang dilakukan oleh Yeremia. Hal ini pun perlu kita lakukan, saudara-saudara. Seringkali kita merasa sangat mengenal diri kita sendiri, sehingga seringkali kita menolak panggilan dari Allah. Kita merasa tidak mampu dengan apa yang Allah minta. Padahal seharusnya kita bersyukur jika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerti panggilan darinya. Sebab tidak semua orang memiliki anugerah itu. Jadi ketika kita sudah mengerti panggilan Allah, seharusnya kita bersedia melakukannya. Kita percaya bahwa Allah akan menyertai kita sebagaimana Allah menyertai Yeremia. Kita percaya bahwa Allah yang menyertai Yeremia adalah Allah yang sama seperti Allah menyertai kita. Pelajaran yang kedua yaitu tidak takut menyatakan kebenaran. Dalam kehidupan sebagai nabi, bangsa Israel adalah bangsa yang bebal. Mereka terus merencanakan kejahatan dan menyembah berhala. Yeremia tidak henti-hentinya mengingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Ada banyak sekali peringatan yang Yeremia ungkapkan dan bisa kita baca pada kitab Yeremia. Hal ini membuat hati bangsa Israel panas, sehingga mereka ingin membunuh Yeremia. Ancaman kematian ini tidak membuat Yeremia gentar. Bahkan ia tetap menyerukan berita kebenaran kepada bangsa Israel. Hal ini menunjukkan kesetiaan dan ketaatan Yeremia kepada Allah. Matius 5 ayat 10 berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Keteladanan Yeremia ini perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama di tengah-tengah panasnya isu agama di Indonesia. Kita tidak boleh gentar dalam mengungkapkan kebenaran. Ingatlah bahwa hidup yang kita miliki bukan milik kita, tetapi milik Allah. Oleh karena itu, seharusnya kita hidup sesuai kehendak Allah. Bahkan kitab Injil Matius pun mengingatkan bahwa jika kita mengalami penganiayaan karena penderitaan, kita tetap akan berbahagia. Kita akan menjadi orang yang memiliki kerajaan surga. Ingatlah bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah gladi bersih untuk kehidupan kelak kita di surga. Saat ini memang banyak orang yang terlalu takut menjadi minoritas lalu disingkirkan. Banyak orang yang kemudian seringkali menutup-nutupi kebenaran karena takut mendapatkan penganiayaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah kondisi bangsa Indonesia yang juga sedang mengalami pergumulan dari berbagai aspek seperti ancaman terorisme, intoleransi, korupsi, narkoba, kemiskinan, persatuan, ketidakadilan sosial, bahkan pandemi ini dan lain-lain. Kita yakini bahwa Tuhan pun sedang terus bekerja membangkitkan pemuda untuk bekerja sama dengan Dia. Nah, saudara-saudaraku, apakah kita sebagai intelektual Kristen menyadari dan meresponinya dengan tepat untuk peduli pada bangsa ini? Banyak hal praktis yang dapat kita kerjakan, baik secara pribadi maupun kelompok. Misalnya dengan peduli dan berdoa bagi bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita masih bisa berdoa bagi bangsa kita. Mari Bapak Ibu, hadirlah dalam setiap menara doa dan doa pagi. Kita berdoa bagi bangsa kita. Kemudian
Kita bisa berteman dengan berbagai pihak yang berbeda keyakinan sekalipun, ataupun berbeda pandangan, agar kita tidak hidup eksklusif. Dan kita juga bisa terlibat dalam organisasi-organisasi, misalnya di sekolah, di kampus, atau bahkan di lingkungan masyarakat kita, di RT RW. Atau kita juga bisa mengedukasi atau melatih kaum prasejahtera agar mereka berdaya dan mampu keluar dari kemiskinan. Seperti yang dilakukan oleh tim misi, memberikan pendidikan bagi saudara-saudara kita di Harapan Indah. Atau juga kita bisa bekerja sesuai panggilan untuk membangun sistem yang benar. Kita bekerja di tempat kerja kita dengan jujur, dengan transparan, dan bertanggung jawab. Masih banyak hal lagi yang dapat kita lakukan. Atau membangun jaringan dengan kaum intelektual untuk menjaga kesatuan bangsa dan sebagainya. Banyak yang bisa kita lakukan. Jadi saudara-saudaraku, Allah sedang membangkitkan kaum muda untuk bangsanya. Dan saat ini, apakah jawaban saudara-saudaraku? Semoga kita semua bisa menjadi Yeremia bagi Indonesia. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, yang mengajarkan kami Bapa untuk peduli akan bangsa kami, untuk bangkit membangun bangsa ini. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan bangsa kami. Engkau yang memberkati bangsa kami. Engkau juga yang membangun bangsa kami. Karena itu ya Bapa, mari Tuhan Engkau pakai setiap kaum muda, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di negeri ini untuk bersatu menjadi saksi Kristus dalam bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kemerdekaan. Jadikan kami Tuhan Yeremia bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.